Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Anggraini. Di sini saya akan menampilkan tayangan materi perancangan dan pengembangan kurikulum topik 5 alur elaborasi. Bentuk materi yang akan saya paparkan yaitu alur where to bagian lembar kerja E atau evaluasi. Selamat menyaksikan. Evaluasi diri menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 menyebutkan bahwa evaluasi diri adalah suatu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri terkait status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian diri atau evaluasi di kelas diharapkan yang pertama dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya karena ketika mereka melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Yang ketiga, dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Melakukan evaluasi diri, yang pertama menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan format penilaian dapat berupa pedoman peskoran, daftar tanda cek atau skala penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Yang terakhir, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar apabila kita berikan pengertian tentang tujuan belajar dan manfaat evaluasi diri, sehingga peserta didik menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi diri, peserta didik akan mengetahui perkembangan grafik belajarnya, apakah ada kemajuan atau tidak, atau semakin menurun. Peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan lebih lanjut dengan cara umpan balik hasil belajar. Umpan balik yang dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Yang kedua assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Yang ketiga assessment as learning, penilaian akhir pembelajaran. Pengertian assessment as learning. Penilaian konvensional cenderung dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam konteks ini, penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Pemanfaatan penilaian bukan sekedar mengetahui pencapaian hasil belajar, justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksud untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar. Berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning, ujian nasional, ujian sekolah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif peserta assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik.
memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik berbagai bentuk penilaian formatif. Misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar.